Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Bab 1591 sampai bab 1595, dikatakan bahwa organisasi orang suci Fahai adalah organisasi yang sangat kuno yang berasal dari timur dan kemudian berpindah ke barat, merupakan salah satu organisasi kuno paling terkenal di dunia. Dan organisasinya hanya menyerap mereka yang memiliki kekuatan terkuat. 100 tahun yang lalu, orang suci Fahai mengorganisir ekspedisi timur dan tidak hanya mengusir klan ular, tetapi juga menaklukkan klan vampir, klan manusia serigala, hampir memusnahkan semua ras besar inhuman di dunia. Organisasi orang suci Fahai yang asli memang terkenal di dunia karena kemampuannya membunuh iblis. Namun, lambat laun rasanya berubah, dan konon dalam beberapa dekade terakhir, reputasinya sangat buruk. Karena mereka sering melakukan hal-hal seperti pemukulan bebek Mandarin, terutama sadomasokisme antar manusia dan antar ras. Di mata mereka, jatuh cinta dengan seorang waria sama sekali tidak diperbolehkan. Memikirkan hal ini, Ye Chong menatap Lin Long lagi. Dia tidak menyangka bahwa orang di saluran pertama benar-benar memiliki kekuatan yang besar. Apa yang baru saja terjadi? Mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang seluk-beluk masalah tersebut. Lin Long tersenyum, dan setelah Ye Chong mencerna ini, dia melanjutkan. Hanya kemampuan Tuan Ye yang dapat membunuh Johnson. Jika tidak, Johnson, agar tidak menarik perhatian kita, mungkin akan membunuhnya. Seluruh penjara Pulau Bayangan, Ye Chong mengangkat bahu, tidak berkomitmen. Tapi yang aneh bagiku adalah, Lin Long bertanya, kemana mereka pergi, dan harta karun apa yang mereka cari. Mereka mengerahkan begitu banyak pasukan dan mengirim semua pangeran dari organisasi orang suci Fahai ke sini. Dia melihatnya. Melihat Ye Chong, saya pikir Tuan Ye Chong harus tahu kan. Ye Chong tidak berbicara, tentu saja dia tahu, tetapi dia tidak ingin mengatakannya. Lin Long tersenyum dan berkata, Tuan Ye Chong, saya tahu karena Anda juga muncul di sana. Saya yakin Anda pasti pergi ke sana untuk mencari harta karun itu, bukan? Ye Chong masih diam saja. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Lin Long. Memberitahu Lin Long tentang manik Zi 5 elemen, dan memberitahunya bahwa jika dia mengumpulkan manik Zi 5 elemen, dia bisa pergi ke dunia lain, dan dunia lain sangat bermanfaat untuk latihan. Setelah Lin Long diberitahu tentang masalah ini, Lin Long mungkin akan menyita semua manik Zi 5 elemen di tangan Ye Chong. Ye Chong tidak bisa kehilangan kesempatan pelatihan yang luar biasa ini. Lin Long tersenyum dan berkata, Tuan Ye Chong, jangan khawatir. Saluran pertama kami tidak tertarik pada bayi atau apapun, kami hanya tertarik pada ras asing yang berani menyerang klan kami. Dalam kata-kata Lin Long, dia mengungkapkan dengan sedikit niat membunuh. Ye Chong langsung mengerti saat mendengar ini. Jadi, Tuan Lin Long, datanglah padaku dan ingin aku terus membunuh 2 orang Mei lainnya, tanya Ye Chong. Lin Long menghela nafas, dan berkata sambil tersenyum, Hei, ketiga kutu busuk ini benar-benar penuh kebencian, kuharap aku sendiri yang bisa menembak mereka sampai mati. Tapi tidak mungkin. Kamu tahu mereka spesial, jadi para petinggi tidak bisa bertindak dengan gegabah. Ye Chong mengangguk, dan saya bukan salah satu dari Anda, dan saya memiliki kemampuan untuk menangani orang-orang yang diorganisir oleh orang suci Fahai. Jadi Anda datang kepada saya. Lin Long mengangguk, Tuan Ye Chong memang seorang orang pintar. Ye Chong tiba-tiba menyadari bahwa inilah tujuan Lin Long. Lin Long sengaja menyebutkan harta karun itu tadi, tapi nyatanya dia menjualnya kepada Ye Chong sebagai bantuan.
Dan ketika dia selanjutnya mengemukakan masalah membantu pembunuhan itu, Ye Chong tidak bisa menolak. Ye Chong ingin mengambil kembali manik Z5 elemen dari mereka, jadi tidak akan sulit untuk membunuh mereka dengan mudah. Ye Chong berkata, "Baiklah, saya berjanji, bunuh kedua bajingan ini." Lin Long menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Ye Chong, Anda dapat membunuh Cameron itu, tetapi untuk putra suci Adams, silakan tinggalkan Tuan Chong adalah penyayang, jangan bunuh dia, usir saja dia keluar." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Mengapa? Apakah saluran pertama yang bermartabat takut bahwa para orang suci Fahai tidak akan dapat berorganisasi?" Lin Long juga tidak marah, dan berkata sambil tersenyum, "Bukannya aku takut pada mereka, tapi di belakang organisasi orang suci Fahai, ada dukungan dari eselon atas Mei Guo. Jadi kita harus berhati-hati dalam masalah ini." Ye Chong mengangguk. Sepertinya masalah ini hanya bisa dilakukan olehnya. Memikirkan hal ini, Ye Chong melanjutkan, "Saya mencoba untuk tidak membunuh Adams ini. Tetapi jika dia terlalu banyak menindas orang, saya tidak bisa menyalahkan saya." Ye Chong berpikir dalam hatinya, jika Adams berani menindas Zhao Meiting, Ye Chong tentu saja aku tidak akan membiarkan dia pergi. Lin Long tersenyum, mengangguk dan berkata, "Baiklah, Tuan Ye, terima kasih atas bantuan Anda. Mulai hari ini, jika Tuan Ye memiliki kebutuhan, silakan hubungi saya secara langsung." Kata-kata Lin Long setara dengan memberi Ye Chong membuang buah zaitun cabang, membuat Wang Lao, Sister Hua dan lainnya iri. 10 menit kemudian, Ye Chong dan Zhu Jiayin keluar dari rumah rahasia. Zhu Jiayin mengatur mobil khusus untuk Ye Chong ke bandara, dan Ye Chong perlu naik pesawat biasa ke Beihan. Zhu Jiayin masih ada urusan, jadi dia hanya bisa tinggal di sini dan tidak mengantar Ye Chong pergi. Dengan enggan, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Chong. Saya berkata, "Hati-hati, orang suci Fahai tidak begitu mudah untuk dihadapi." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Ya, saya masih menunggumu untuk memenuhi janjimu." Pada awalnya, Zhu Jiayin pernah berkata bahwa jika Ye Chong menyelesaikan masalah prajurit semu, Zhu Jiayin akan menjanjikan segalanya pada Ye Chong. Ye Chong menyebutkan masalah ini sambil menyeringai. Wajah Zhu Jiayin memerah, dan dia menginjak punggung kaki Ye Chong dengan keras. "Jangan khawatir, saudari tidak akan pernah melupakannya. Sudah lama sekali, dan dia masih sangat tidak bermoral. Ayo, cepat," kata Zhu Jiayin sambil berkata, sambil mendorong Ye Chong ke mobil. Setelah itu, mobil menyala, dan Ye Chong pergi. Zhu Jiayin melihat ke arah Ye Chong pergi dengan senyuman di sudut mulutnya. "HMPH, bajingan kecil, tunggu saja. Kakak akan membiarkanmu sukses cepat atau lambat." Keluarga Beihan Zhao, keluarga Zhao saat ini sepenuhnya dikelola oleh Zhao Meiting. Zhao Meiting diturunkan oleh nenek moyang keluarga Zhao. Kekuatannya jauh melebihi orang biasa. Tidak ada seorang pun di keluarga Zhao yang berani melanggar perintah. Dan Zhao Meiting seperti yang dikatakan nenek moyang keluarga Zhao, dia adalah seorang jenius budidaya dengan garis keturunan Yin murni yang istimewa. Di bawah lingkungan seperti itu, dia telah mencapai ranah prajurit tingkat Suan setengah langkah hanya dengan mengandalkan usahanya sendiri. Kekuatan seperti itu tidak ada bandingannya di Beihan. Di bawah manajemen Zhao Meiting, keluarga Zhao secara bertahap mencapai puncak lainnya. Namun, kehidupan playboy seperti Zhao Qiqing dan Zhao Qianghong sekarang sangat sulit. Dulu uangnya tidak ada habisnya, namun kini, bahkan bagi mereka, kecuali sebagian dari subsidi, sisa uangnya harus diberi imbalan berdasarkan prestasi. Terutama Zhao Qiqing, tidak hanya menganggur, tapi juga sangat gemar berjudi. Subsidi yang baru disalurkan setiap bulan hilang oleh Zhao Qiqing dalam waktu kurang dari 1 malam. Selama sebulan berikutnya,
Zhao Qiqing hanya bisa hidup dengan pergi ke rumah kerabat untuk makan dan minum. Ia sering mencuri barang dari rumah, menggadaikannya, menukarnya dengan uang, dan terus berjudi dan kalah. Dia ditemukan oleh keluarganya dan bahkan setelah dihukum beberapa kali, dia tidak menunjukkan niat untuk bertobat. Zhao Qiqing menjual semua barang berharganya, termasuk pakaiannya, dan sekarang memakai kain yang sangat sederhana. Dari penampilannya, tidak ada yang tahu dari penampilannya bahwa dia adalah putra keluarga Zhao yang terkenal di Beihan. Keluarga Zhao terlalu malas untuk memperhatikan Zhao Qiqing dan menjauh. Bahkan Zhao Qianghong terlalu malas untuk memperhatikannya. Ini baru awal bulan ini, dan Zhao Qiqing telah menghabiskan semua uangnya lagi. Dia dan beberapa temannya duduk malas di jalan. Brengsek, keberuntunganku sangat buruk akhir-akhir ini, aku kehilangan uang lagi, keluh Zhao Qiqing. Banyak sekali barang-barang berharga di rumahmu, kalau kamu ambil 2 saja, bukankah kamu akan kaya, kata seorang adik laki-laki. Zhao Qiqing menghela nafas, bagaimana bisa sesederhana itu sekarang, para bajingan ini menjagaku seperti pencuri, terutama gadis bau Zhao Meiting itu, dengan dia di sisiku, hidupku akan semakin sulit, sialan. Cepat atau lambat aku akan mati persetan dia. Tapi, saudaraku, kudengar sore tadi, ada orang asing yang datang ke tempat kita. Dia tipe pria yang bodoh dan punya banyak uang. Jika kamu menemukan dia 2 harta, kamu bisa memberinya banyak harga yang lebih bagus dari tempat lain. Harganya 3 kali lipat lebih mahal, kata anak laki-laki yang lain. Benarkah? Mata Zhao Qiqing berbinar. Apakah ada yang seperti itu? Anak laki-laki itu mengangguk. Memang benar. Kedua saudara laki-lakiku baru saja pergi menjual botol pecah dari rumah mereka, dan mereka menjual barang antik di luar. Di toko, botolnya hanya bisa dijual sekitar 20.000 yuan. Tapi di sabi asing, dijual seharga 500.000 yuan, 500.000 yuan. Saya Cao. Zhao Qiqing datang segera setelah dia mendengar roh ini. Saya tidak menyangka ada yang namanya membunuh koin. Memikirkan hal ini, Zhao Qiqing berpikir lagi. Dia mencibir, bagus sekali. Saya akan pulang dan mencobanya sebentar lagi. Lihat apakah saya bisa memikirkan sesuatu. Setengah jam kemudian, Zhao Qiqing kembali ke rumah secara diam-diam. Sekarang, Zhao Qiqing tidak populer di keluarga. Oleh karena itu, Zhao Qiqing tidak dapat memasuki rumah harta karun tempat keluarga Zhao menyimpan harta berharga. Sekarang, dia hanya dapat mengambil beberapa barang yang tidak terlalu berharga. Tentu saja, yang disebut tidak terlalu mahal, tetapi secara relatif. Vas yang tidak terlalu mahal, dari keluarga Zhao mungkin cukup untuk menutupi biaya hidup 1 tahun untuk keluarga biasa. Tampaknya Tuhan membantunya hari ini. Zhao Qiqing menyelinap sepanjang jalan dan mencapai ruang resepsi keluarga Zhao. Tidak ada yang memperhatikannya. Kemudian, dia mencuri vas porselen biru dan putih seukuran lengan dari rak di ruang resepsi. Meski vas porselen biru putih ini tidak ada dalam koleksi keluarga Zhao. Namun, dari luar, ini masih merupakan barang antik yang relatif berharga. Zhao Qiqing menyembunyikan vas porselen biru dan putih di pakaiannya dan bergegas keluar. Berdasarkan alamat yang diberikan oleh adik laki-lakinya sebelumnya, Zhao Qiqing datang ke hotel tempat orang yang disebut pria bodoh dengan banyak uang itu menginap. Di hotel, Zhao Qiqing dengan cepat menemukan orang asing itu. Dan orang asing ini tak lain adalah Cameron. Cameron berbicara bahasa Mandarin, tidak terlalu fasih, dan berkata, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dijual kepada saya? Zhao Qiqing mengangguk dan mengeluarkan vas porselen biru dan putih. Cameron menyesuaikan kacamatanya dengan berpura-pura, dan mengamati benda itu lebih dekat. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, ya, ini benar-benar barang antik yang bagus. Omong kosong. Tentu saja itu barang bagus. Zhao Qiqing tersenyum bangga. Keluarga Zhao saya, apakah ada hal buruk?
Cameron melanjutkan kata, bagus sekali, bagus sekali. Bagaimana kalau saya memberi Anda 2 juta untuk botol ini? Berapa? Zhao Qiqing bertanya dengan heran, mengira dia salah dengar. 2 juta. Harga pasarnya sekitar 500 ribu. Orang asing ini sebenarnya memberi langsung 2 juta. Bodoh banget kalau punya uang banyak. Cameron bertanya, kenapa? Bukankah menurutmu itu terlalu sedikit? Zhao Qiqing tidak bisa menutup mulutnya sambil tersenyum. Banyak, setuju. Cameron sangat berterus terang. Jadi dia memberikan kartu Zhao Qiqing dan ditelepon langsung 2 juta. Zhao Qiqing sangat gembira. Hei, Tuan, Anda benar-benar orang yang cerewet. Saya juga sangat senang bisa bekerja sama dengan keluarga Zhao. Cameron melanjutkan, jika Anda memiliki hal-hal baik di masa depan, cukup datanglah padaku. Sebenarnya, tanpa kata-kata Cameron, bagaimana bisa Zhao Qiqing melepaskannya karena dia adalah orang asing bodoh yang punya banyak uang? Zhao Qiqing terkekeh, dan berkata, jangan khawatir, Tuan. Saya pasti akan datang lagi, ada banyak di rumah saya yang lebih baik dari ini. Setelah mengatakan itu, Zhao Qiqing pergi dengan puas. Setelah Zhao Qiqing pergi, Cameron kembali ke kamar. Di sofa kamar, Adams sedang duduk. Cameron memberitahu Adams apa yang baru saja terjadi. Setelah Adams mendengar ini, dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Bagus sekali, tampaknya keluarga Zhao akan mengambil umpannya. Segera, kita akan bisa mendapatkan harta itu. Cameron mengangguk dan berkata, di sana di kasino, itu juga sudah diatur. Sekarang saya sedang menunggu Zhao Qiqing pergi. Adams mencibir sedikit. Bagus sekali. Zhao Qiqing mengambil uang itu. Dan tempat pertama yang dia datangi adalah kasino terbesar di Beihan. Zhao Qiqing juga terkenal di kasino. Dan hampir semua orang di kasino mengenalnya. Meskipun dia berasal dari keluarga Zhao, semua orang tahu bahwa Zhao Qiqing tidak diterima di keluarga Zhao, jadi mereka tidak menghormatinya. Ketika petugas kasino melihat Zhao Qiqing datang, dia terkekeh dan berkata, apa, Zhao Qiqing? Kamu di sini lagi? Kami tidak menerima kredit di kasino, Zhao Qiqing. Memarahi? Bah, kamu berpikiran rendah? Kamu pikir aku tidak punya uang, ubahlah menjadi keripik untukku. Saat dia berbicara, Zhao Qiqing menamparkan kotak di tangannya di atas meja, membukanya, dan memperlihatkan 2 juta uang tunai di dalamnya. Begitu petugas kasino melihat uang itu, dia langsung menganggap Zhao Qiqing sebagai paman. Hei, baiklah Tuan Zhao, tunggu sebentar, saya akan segera menukarkan uangnya untuk Anda. Petugas kasino itu tahu dari mana uang itu berasal tanpa memikirkannya. Diduga Zhao Qiqing mencuri sesuatu dari rumah dan menjualnya. Tapi uang adalah pamannya, petugas kasino segera mengganti chip Zhao Qiqing. Dan saat ini, di ruang pemantauan kasino, seorang pria bertubuh besar dan kuat sedang duduk di depan layar. Dia memiliki mulut hitam, wajah hitam, dan janggut lebat. Dia sangat menakutkan. Namun, dia memiliki nama yang sangat putih, Gunung Bayun. Gunung Bayun ini adalah bos dari seluruh kasino. Pada saat ini, seorang anggota staf menghampirinya dan berkata, Bos Bai, Zhao Qiqing ada di sini. Hehe, Anda datang tepat pada waktunya, Bai Yunshan berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia mengucapkan beberapa patah kata di telinga para staf. Staf itu mengangguk dan kemudian mundur. Bai Yunshan, sebaliknya, terus menatap Zhao Qiqing di layar sambil mencibir. Di sisi lain, dalam waktu setengah jam, Zhao Qiqing kehilangan 2 juta miliknya di kasino. Saat ini, wajah Zhao Qiqing berminyak, rambutnya tidak terawat, dan matanya merah karena berjudi. Pinjamkan saya 2 juta chip dulu, saya bisa memenangkannya kembali segera. Zhao Qiqing berlari ke konter dan berkata kepada orang-orang di dalam. Apakah kamu bercanda, Zhao Qiqing? Apakah kamu lupa?
kasino kami tidak mungkin memberi Anda pujian. Orang di dalam tertawa. Kenapa? Bukannya aku tidak mampu membayarnya kembali. Biar ku beritahu, aku punya banyak uang sekarang, jangan tinta, cepat beri aku keripik, tegur Zhao Qiqing. Staf menggelengkan kepala. Aku, Cao, memiliki kemampuan untuk membayarmu kembali, aku akan membuat 2 taruhan terlebih dahulu, lalu aku akan membayarmu kembali, kata Zhao Qiqing. Anggota staf itu menggelengkan kepalanya lagi. Zhao Qiqing menjadi cemas dan hendak membentaknya. Orang yang berada di sebelah Gunung Baiyun sebelumnya datang. Saudara Qiang, staf segera berdiri dan memberi hormat. Pria yang dijuluki Saudara Qiang itu mengangguk dan berkata dengan serius kepada stafnya, Xiao Liu, bagaimana kamu berbicara dengan Saudara Zhao? Staf itu tertegun. Saudara Qiang tersenyum pada Zhao Qiqing dan berkata, Saudara Zhao, anak ini bodoh, jangan seperti dia, Anda adalah tamu terhormat di kasino kami. Anda dapat meminjam sebanyak yang Anda mau. Bos kami Bai berkata, Anda bisa lakukan apapun yang kamu mau, mainkan. Hei, Bos Bai adalah orang yang cukup pintar, Zhao Qiqing berkata sambil tersenyum. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir Bai Yunshan telah menyadari bahwa dia sekarang punya cara untuk menghasilkan uang. Kemudian, Zhao Qiqing melihat ke arah anggota staf dan mengutuk, brengsek, apakah kamu sangat tuli? Mengapa kamu tidak segera mengambilkan saya keripik itu, saudara? Qiang, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Anggota staf itu melihat ke arahnya. Saudara Xiang Qiang, dia adalah Zhao Qiqing. Dia ada di daftar hitam kita. Kentut, berikan keripik itu kepada saudara Zhao sebanyak yang kamu mau, saudara Qiang mengumpat. Apalagi yang ingin dikatakan oleh anggota staf itu. Tetapi saudara Qiang memelototinya dengan tajam, sehingga yang pertama tidak berani berbicara lagi. Bagaimana Zhao Qiqing tahu bahwa ini semua diatur oleh Gunung Baiyun? Pada suatu sore, dia tiba-tiba kehilangan sejumlah besar uang sebesar 30 juta di kasino. Ketika dia menyadari apa yang telah dia lakukan, semuanya sudah terlambat. Sebelum saya menyadarinya, saya berhutang pada kasino sebesar 30 juta yuan. Bagaimana saya bisa membayar kembali uang tersebut? Bos kasino, Bai Yunshan, secara pribadi mengirim Zhao Qiqing keluar dari gerbang kasino. Bai Yunshan memasang senyuman munafik dan berkata, Tuan Zhao, jangan khawatir. Dalam 2 hari ini, Anda dapat mengumpulkan uang dengan tenang. Saya akan memberi Anda waktu 3 hari dan saya tidak akan memburu Anda. Namun, jika 3 hari kemudian, uang ini kamu tidak pergi, kamu tahu konsekuensinya, kan? Zhao Qiqing menelan ludah. Dia tahu bahwa jika dia tidak pergi, kasino akan benar-benar membunuhnya. Hei, Tuan Zhao, bagaimana dengan Lin Xiaobai dari West Street? Dia bisa dianggap orang yang kejam, bukan? Dia tidak membayar kembali uang hutangnya padaku. Dan sekarang aku telah memotong anggota tubuhnya dan menjualnya ke ruang pameran kelainan sebagai pameran dongceng. Bagaimana dengan Tuan Li Zidong? Dia tidak berani membayar kembali uang hutangnya, dan sekarang rumput di kuburannya setinggi manusia, Bai Yunshan tersenyum dan menghitung tindakan heroiknya secara detail. Wajah Zhao Qiqing menjadi pucat dan dia berkata dengan cepat, jangan khawatir, saya pasti akan memberi Anda uang ini. Itu bagus, wajar untuk membayar kembali hutang, Bai Yunshan tertawa. Kemudian, Zhao Qiqing pergi dengan sedih. Sementara Gunung Baiyun merasa senang dengan dirinya sendiri dan siap pergi ke Cameron untuk menerima hadiah. Di sisi lain, Zhao Qiqing kembali ke rumah, diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena tidak berguna dan menyesali mengapa dia begitu bingung. Faktanya, semua penjudi ingin menjadi seperti Zhao Qiqing dan menyesalinya di kemudian hari. Namun begitu Anda masuk ke meja judi Anda akan melupakan segalanya. Ketika Anda berada di meja judi tanpa sadar Anda akan terjerumus ke dalam kegilaan. Mereka mengira jika mencobanya, sepedanya bisa berubah menjadi sepeda motor.
Mereka tidak tahu bahwa kasino tidak akan pernah membiarkan mereka menang. Merekalah yang pada akhirnya akan selalu kalah. Tapi menyesal sekarang, sudah terlambat. Yang bisa dilakukan Zhao Qiqing adalah menghemat uang dengan cepat. Kalau tidak, dengan kekejaman Bai Yunshan, dia benar-benar akan bunuh diri. Apalagi keluarga Zhao sekarang menganggapnya sebagai momok dan tidak akan membantunya sama sekali. Memikirkan hal ini, Zhao Qiqing hanya bisa menggunakan metode lama. Dia diam-diam mengambil beberapa harta yang dipajang di ruang tamu keluarga Zhao. Kemudian, dia pergi ke Cameron. Namun, kali ini Cameron berbeda dari sebelumnya, dan dia jelas tidak puas dengan harta karun tersebut. Cameron menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya tidak suka hal-hal ini. Kami telah mengumpulkan terlalu banyak barang pada level ini. Maaf, Tuan Zhao." Zhao Qiqing segera menjadi cemas. "Tidak, Tuan Cameron, ini semua barang bagus, semuanya barang bagus dari keluarga Zhao." Cameron menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, hal-hal ini terlalu biasa, saya tidak menginginkannya, Tuan Zhao. Apakah keluarga Zhao Anda memiliki barang yang benar-benar bagus? Jika demikian, saya akan menagihnya dengan harga tinggi." Zhao Qiqing tidak punya pilihan selain berkata, "Oke, tunggu, saya akan pulang dan mengambilnya sekarang." Jika Cameron tidak menginginkan barangnya, dia pada akhirnya akan dipukuli sampai mati oleh Gunung Bayun. Jadi Zhao Qiqing tidak punya pilihan selain mengambil risiko putus asa dan pergi ke rumah tetua Zhao untuk mencuri beberapa harta karun. Meskipun dia tahu bahwa dia akan segera ditemukan, tetapi bahkan jika dia ditemukan, dia masih akan dipukuli dengan kejam, yang lebih baik daripada dibunuh oleh Gunung Bayun. Kemudian, Zhao Qiqing mengambil barang-barang yang baru dicuri dan menemukan Cameron lagi. Ketika Cameron melihat ini, dia menggelengkan kepalanya lagi. "Tuan Zhao, apakah semua barang antik keluarga Zhao Anda setingkat ini?" "Saya benar-benar tidak tertarik," Cameron berkata, "Tuan Zhao, kami akan berangkat besok. Jika Anda tidak punya jika ada barang yang lebih baik, kami mungkin tidak akan bekerja sama." Zhao Qiqing memiliki ekspresi pahit di wajahnya, dan dia tidak tahu mengapa penglihatan Cameron tiba-tiba menjadi begitu tinggi. Namun, Zhao Qiqing tahu bahwa jika Cameron pergi, dia akan kehilangan uangnya, dan Gunung Bayun tidak akan melepaskannya. Memikirkan hal ini, Zhao Qiqing mengertakkan giginya, berkata dengan kejam, keluarga Zhao kami, masih memiliki harta leluhur." Mendengar ini, mata Cameron tanpa sadar berkedip, dan kemudian berpura-pura tenang berkata, "Harta yang diturunkan dari leluhur." Zhao Qiqing mengangguk dan berkata, "Saya akan mencobanya malam ini untuk melihat apakah saya bisa mengeluarkannya, tetapi Anda harus memberi saya harga yang wajar." Cameron tersenyum dan berkata, "Tuan Zhao, jangan khawatir, jika itu benar-benar bagus, berapa banyak uang tidak menjadi masalah." Setelah menyuruh Zhao Qiqing pergi, Cameron datang ke kamar Adams dengan sedikit kegembiraan. "Tuanku, mungkin sudah selesai," kata Cameron. Adams mengangguk. "Bagus sekali." Malam itu, Zhao Qiqing menyelinap ke kamar Zhao Meiting. Tampaknya Tuhan sedang membantu Zhao Qiqing hari ini. Zhao Meiting mengadakan pertemuan dengan manajemen puncak Zhao semalaman untuk mempelajari masalah yang sulit. Dan Zhao Qiqing tidak diperhatikan di sepanjang jalan, dan setelah memasuki kamar Zhao Meiting, dia dengan cepat menemukan kotak berisi panduan pedang keluarga Zhao. Di mata Zhao Qiqing, hal yang paling berharga tentu saja adalah panduan pedang keluarga Zhao. Namun, yang sebenarnya sangat berharga adalah kotak berisi panduan pedang. Namun, bahkan Zhao Meiting masih tidak tahu apa yang ajaib dari kotak ini. Zhao Qiqing mencuri sesuatu dan meninggalkan keluarga Zhao dengan tenang. Malamnya, dia datang ke Hotel Cameron untuk ketiga kalinya. Tapi kali ini, Cameron membawa Zhao Qiqing ke kamarnya. Ada juga Adams di ruangan itu.
Zhao Qiqing melihat orang asing yang terlihat sangat kuat, dan dia merasa sedikit bersalah. Namun, saat ini, dia tidak peduli lagi dengan uang. Zhao Qiqing dengan hati-hati melepaskan diri dari pelukannya dengan kotak berisi panduan pedang. Cameron dan Adams sama-sama menatap. Ini adalah harta paling berharga keluarga Zhao yang diwariskan dari nenek moyangmu, tanya Cameron. Zhao Qiqing mengangguk, itu benar, ini adalah pusaka keluarga Zhao kami. Cameron mengulurkan tangannya, cepat dan tunjukkan padaku. Zhao Qiqing memegang kotak itu dengan kedua tangan, menunjukkan sedikit keraguan. Dia pernah melakukan pencurian kecil-kecilan sebelumnya, namun kali ini, dia telah menyentuh pusaka keluarga Zhao. Zhao Qiqing mengertakkan gigi dan berkata, tapi itu kesepakatan, saya tidak akan menjual barang ini tanpa 50 juta. Jadi bagaimana jika saya memberi Anda 100 juta? Benarkah? Zhao Qiqing tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia mendengar ini. Cameron berkata, hahaha. Tentu saja benar, Zhao Qiqing kemudian menyerahkan kotak itu kepada Cameron. Cameron dengan cepat membuka kotak itu. Tetapi di dalam kotak itu bukanlah sebuah manik seperti yang dia bayangkan, melainkan sebuah manual pedang yang sangat tua. Cameron mengambil manual pedang dan membalik-balik 2 halaman, tidak menunjukkan minat pada isinya. Dia membuang manual pedang itu ke samping, lalu melihat ke kotak itu lagi, dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh di dalamnya. Wajah Cameron tiba-tiba menjadi muram. Zhao Qiqing terkejut saat melihat penampilan Cameron, Tuan Cameron. Ini, panduan pedang ini bernilai puluhan ribu emas, pusaka keluarga Zhao kita, bukankah begitu? Tidakkah kamu menyukainya, Cameron? Setelah dia berkata tanpa basa-basi, siapa yang peduli dengan panduan pedangmu yang patah? Ini adalah pusaka keluarga dari keluarga Zhao-mu. Apakah kamu bercanda? Tidak. Tidak. Ini benar-benar milik keluarga Zhao kita. Sebuah keluarga pusaka. Keluarga Zhao kita tidak memiliki apapun yang lebih berharga dari ini. Harta ini telah disimpan oleh pemimpin keluarga Zhao, dan berada di luar jangkauan orang biasa. Zhao Qiqing dengan cepat menjelaskan, takut pihak lain sengaja menekannya. Itu harganya. Cameron memandang Adams di sebelahnya. Adams, sebaliknya, memiliki wajah dingin dan sedang duduk di sofa, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengambil kotak itu dan membantingnya ke atas meja. Kotak itu segera hancur, namun, dari pecahan yang robek, ada jejak cahaya merah menyala. Kemudian, sebuah manik bergulir ke bawah. Itu adalah manik api surgawi. Cameron sangat gembira saat melihat mutiara Tianyan yang tiba-tiba muncul. Zhao Qiqing, yang juga melihat adegan ini, tercengang. Dia tidak akan pernah mengira bahwa manik seindah itu disembunyikan di dalam kotak rusak yang digunakan untuk menyimpan manual pedang. Semua orang tahu bahwa konon pusaka keluarga Zhao sangat berharga. Zhao Qiqing juga mendengar dari keluarganya bahwa meskipun panduan pedang itu kuat, itu hanyalah sebuah teknik. Dia tidak pernah mengerti mengapa buku pedoman pedang menjadi pusaka keluarga. Saat ini Zhao Qiqing mengerti segalanya. Ternyata pusaka keluarga ini bukanlah buku pedoman pedang. Panduan pedang hanyalah untuk menutup-nutupi, tetapi manik-manik di dalam kotak adalah barang yang sangat bagus. Tanpa diduga, Zhao Qiqing adalah orang pertama di keluarga Zhao yang menguasai rahasia pusaka keluarga. Saat ini, melihat Cameron dan Adams, mereka terlihat begitu bersemangat hingga melupakan diri mereka sendiri. Haha, saya tidak menyangka, Tuan Anak Suci, Anda benar-benar penuh kebijaksanaan, Anda bisa memikirkan semua ini, puji Cameron. Adams sebaliknya terlihat bangga dan terus memainkan manik di tangannya. Hehe, sekarang kita sudah menemukan 2 manik, kata Adams. Cameron mengangguk, ya, Master Shengzi sungguh luar biasa. Anda menyelesaikan tugas dengan mudah segera setelah Anda bergerak. Anda layak menjadi penerus Master Shengzu.
Pujian seperti itu membuat Adams semakin bersemangat. Dan Zhao Qiqing melihat kedua orang ini dari samping. Anda berbicara dengan saya, hampir melupakan diri sendiri. Dia buru-buru berkata, Anda belum memberikan uangnya, 50 juta yang telah disepakati sebelumnya, tidak kurang 1 sen pun. Jangan khawatir, Tuan Zhao, saya tidak akan, kata Cameron. Namun, sebelum Cameron selesai berbicara, dia disela oleh Adams. Kamu bisa pergi sekarang. Adams tiba-tiba mengubah wajahnya. Zhao Qiqing tertegun. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Cameron juga memandang Adams. Tuan Zhengzi, kenapa kamu tidak memberinya uang? Lagi pula, itu sudah disepakati. Persetan, Adams mencibir. Dia berkata, orang paria kelas bawah seperti ini masih menginginkan 50 juta milikku, itu ide yang bagus. Sekarang dia telah mendapatkan mutiara Tianyan yang berharga. Dia secara alami tidak perlu memperhatikan Zhao Qiqing, sia-sia. Adams tidak kekurangan 50 juta, tapi bagaimanapun juga dia adalah penjahat tentara bayaran. Oleh karena itu, dia tidak pernah terpikir untuk memberikan uang sesuai kesepakatan awal. Dan Cameron tidak bisa berkata apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya diam-diam. Kali ini, Adams tersenyum lagi dan berkata, baiklah, karena kamu memberi kami hadiah yang begitu besar, tentu saja aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, jadi lupakan 30 juta uang judi yang kamu miliki. Bagaimana, benarkah, cukup untuk memberimu wajah, haha. Adams menyebutkan hal ini semata-mata untuk mengejek. Dan benar saja, wajah Zhao Qiqing tenggelam, dan dia juga mengerti saat ini, ternyata semuanya sudah diatur oleh pihak lain. Tujuan pihak lain adalah untuk merebut pusaka keluarga dari keluarga Zhao. Memikirkan hal ini, Zhao Qiqing merasa malu, dan berkata, kamu orang asing bajingan, berani menyakitiku, saya tidak akan menjual barang ini, saya tidak akan menjualnya. Zhao Qiqing pergi untuk mengambil manik-manik itu. Hasilnya, tamparan keras, Adams menamparkan Zhao Qiqing. 5 tanda darah segera muncul di wajahnya, dan Zhao Qiqing terbang dan berguling-guling di tanah 2 kali sebelum berhenti. Zhao Qiqing menutupi wajahnya dengan ngeri, menatapnya. Jika tamparan ini, jika Adams tidak menarik kekuatannya, Zhao Qiqing akan dipukuli sampai mati. Adams hanya takut memukuli Zhao Qiqing sampai mati dan membersihkan kamar, jadi dia menyelamatkan nyawa Zhao Qiqing. Zhao Qiqing terbaring di tanah, darah terus mengalir dari sudut mulutnya, tapi dia tidak lagi berani berteriak. Keluar dari sini, dasar anjing. Jika kamu tinggal di sini lebih lama lagi, aku akan menghajarmu sampai mati, Cameron mengutuk. Beraninya Zhao Qiqing tinggal, dia segera berguling dan merangkak keluar dari kamar hotel. Zhao Qiqing berbaring di depan pintu hotel seperti anjing mati selama 1 jam sebelum mendapatkan kembali kekuatannya. Dia bangkit dari tanah, bersiap meninggalkan Beihan dan mencari tempat untuk bersembunyi. Berjalan di jalanan Beihan, Zhao Qiqing diam-diam mengutuk bahwa dia benar-benar tidak berguna dan tidak beruntung, dan telah ditipu oleh pihak lain. Dengan cara ini, dia memberikan pusaka keluarga Zhao secara cuma-cuma. Pada akhirnya dia tidak mendapatkan 1 sen pun, dan dia mungkin akan dihukum oleh keluarga Zhao. Tepat ketika Zhao Qiqing merasa kesal, Zhao Meiting muncul di depannya bersama beberapa orang. Setelah melihat Zhao Meiting, wajah Zhao Qiqing tiba-tiba menjadi pucat. Zhao Meiting berjalan ke arah Zhao Qiqing dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Dia bertanya dengan suara dingin, Zhao Qiqing, apakah kamu mencuri pusaka keluarga dari keluarga Zhao? Zhao Qiqing dengan cepat berkata, tidak, itu bukan aku tidak mencurinya, aku yang mencurinya, aku mencurinya, jangan dijual ke orang asing. Zhao Qiqing ini sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara sama sekali, dan dia tidak melakukannya sendiri. Zhao Meiting mendengus dingin dan berkata, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya,
aku akan membunuhmu. Zhao Qiqing berlutut di tanah sambil celepuk kecil. Xiao Zhu, aku tahu aku salah, mohon maafkan saya. Semuanya dikatakan secara keseluruhan. Setelah itu, Zhao Meiting juga sedikit terkejut. Tanpa diduga, pusaka keluarga Zhao yang selama ini dia lindungi ternyata memiliki rahasia seperti itu. Maksudmu, manik dengan lampu merah? Zhao Meiting bertanya. Zhao Qiqing mengangguk dan berkata, ya, meskipun saya tidak tahu untuk apa, itu pasti sangat berharga. Saya melihat dua anjing asing itu melihat manik-manik itu seolah-olah mereka sedang melihat ayah mereka sendiri. Zhao Meiting saya jatuh berpikir keras untuk beberapa saat. Nona, Anda harus menegakkan keadilan bagi saya. Kedua bajingan ini berbohong kepada saya, tidak memberi saya 1 sen pun, dan memukuli saya. Zhao Qiqing berkata dengan ingus dan air mata. Zhao Meiting mendengus, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Anda ketika saya sampai di rumah. Sekarang pimpin saya untuk menemukan mereka. Zhao Qiqing mengangguk dengan cepat. Oke, bunuh bajingan itu. Dan pada saat ini, di sisi lain, hotel tempat Adams menginap. Saat ini, Cameron dan Adams sedang minum dan merayakan di bar hotel. Karena hari sudah larut malam, hanya mereka berdua yang ada di bar. Saat ini, ekspresi mereka jelas sangat santai. Bagaimanapun, mereka telah menyelesaikan misi mereka ke Tiongkok dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Meski Joseph belum kembali, Adams sama sekali tidak peduli dengan hidup atau matinya. Saat keduanya berbicara, Zhao Meiting membuka pintu dan masuk. Di belakang Zhao Meiting, ada juga sekelompok tuan keluarga Zhao. Begitu Zhao Qiqing masuk, dia menunjuk ke arah Adams dan berkata, itu benar, bajingan itu, dia menipu harta kami dan memukuli saya. Adams dan Cameron tidak terlihat panik sama sekali. Hanya saja Cameron diam-diam tidak senang dan mengeluh di dalam hatinya. Jika dia memberikan uang itu kepada Zhao Qiqing saat itu, bukankah banyak hal yang perlu dia khawatirkan? Ketika Adams melihat Zhao Meiting, matanya berbinar dan dia sangat tertarik dengan kecantikan Zhao Meiting. Dasar anjing kudis, kamu bahkan menemukan pembantu, kata Cameron dengan marah. Zhao Meiting menyipitkan matanya dan menatap Cameron dan Adams. Dia bertanya, kamulah yang merampok harta keluarga Zhao saya, kembalikan. Cameron terkekeh dan berkata, saya merampoknya, lalu kenapa? Tidak mungkin mengembalikannya, jika Anda tidak menerimanya, datanglah dan beri isyarat. Cameron berbicara kasar, tetapi dihentikan oleh Adams di sebelahnya. Adams menepuk lengan Cameron dan berkata sambil tersenyum, Cameron, bagaimana kamu bisa begitu kasar terhadap wanita cantik? Setelah itu, Adams tersenyum dan berkata kepada Zhao Meiting, halo cantik, nama saya Adams, penduduk asli Mei, senang bertemu denganmu. Adams menunjukkan senyuman yang menurutnya sangat menawan. Adams ini adalah seperempat keturunan Tionghoa dan terbilang tampan. Penampilannya, ditambah dengan senyuman dan sikap sopannya, mungkin akan membuat banyak gadis bodoh merasa seperti rusa. Namun, Zhao Meiting bukanlah orang seperti itu. Zhao Meiting mendengus dingin, mengerutkan kening, dan berkata, kembalikan barang-barang dari keluarga Zhao saya. Adams terkekeh, dan berkata, cantik, barang ini sudah menjadi milik saya. Kami mendapatkannya dari Tuan Zhao Qiqing. Apa yang saya beli tidak lagi milik keluarga Zhao Anda. Omong kosong, Anda tidak memberi saya uang sama sekali. Anda merampok saya, Zhao Qiqing berkata dengan cepat. Adams terkekeh dan berkata, bukankah kami memaafkanmu 30 juta hutang perjudian, ini adalah hadiahmu. Mendengar ini, Zhao Qiqing menundukkan kepalanya karena malu. Zhao Meiting menatap kosong pada Zhao Qiqing, dan kemudian berkata kepada Adams, kami dapat membayar kembali 30 juta hutang perjudian, tetapi harta keluarga Zhao tidak akan pernah dijual. Kembalikan, sesuai keinginan Anda.
Namun Adams ini tanpa malu-malu mengulurkan tangannya untuk menyentuh tangan Zhao Meiting. "Hei, bagaimana kalau kita masuk ke dalam dan bicara perlahan?" Zhao Meiting mengerutkan kening dan dengan cepat menarik tangannya. Adams, sebaliknya, tersenyum dan berkata dengan sedih, "Ini cukup murni, saya menyukainya." Zhao Meiting berkata dengan marah, "Kembalikan." "Atau tidak?" Joseph berdiri dan berkata, "Saya bilang tidak mungkin mengembalikannya." Zhao Meiting mendengus, "Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Zhao Meiting juga telah mengembangkan gaya yang kuat dan tegas setelah menjadi Xiaozu dari keluarga Zhao begitu lama, dan dia akan menyerang perselisihan sedikit pun. Dengan mengatakan itu, Zhao Meiting melambaikan tangannya dan memberi perintah, dan selusin tuan dari keluarga Zhao bergegas mendekat. Guru-guru ini, di masa normal, akan dianggap dewa di mata orang biasa. Namun, tidak satu pun dari orang-orang ini yang menjadi lawan Cameron. Zhao Meiting memperhatikan mereka tanpa daya, ketiga pukulan dan dua tendangannya berhasil dijatuhkan oleh Cameron. Dan Adams tidak melakukan apapun, hanya berdiri di sana, memegang gelas anggur merah di satu tangan, dan menatap Zhao Meiting dengan mata menyipit. Saat ini, penjaga keluarga Zhao yang paling dekat dengan Cameron dikendalikan oleh Cameron dengan satu tangan, tidak dapat melepaskan diri untuk beberapa saat, dan telapak tangan Cameron yang lain telah mengenai kepala penjaga keluarga Zhao. Jika telapak tangan ini terus berlanjut, penjaga keluarga Zhao bisa menjadi cacat jika dia tidak mati. Pada saat kritis, Zhao Meiting bergerak, bertepuk tangan, dan menghadap Cameron. Hanya ada suara teredam, kekuatan Cameron begitu besar hingga mengejutkan Zhao Meiting dan mundur 3 langkah. Namun, penjaga keluarga Zhao juga mendapat kesempatan untuk bernapas dan lolos dari jangkauan serangan Cameron. Zhao Meiting terkejut, dia tidak menyangka pihak lain menjadi begitu kuat. "Hei, aku tidak menyangka kalau si cantik adalah prajurit level E," Adams terkekeh. Zhao Meiting mengerutkan kening, dan seluruh lengannya mati rasa saat ini. Kekuatan Cameron ini terlalu kuat, dia sama sekali bukan tandingannya. "Sepertinya aku terlalu terburu-buru hari ini, bukan saja harta karun itu tidak akan kembali, aku khawatir nyawaku akan tertinggal di sini." Namun, meski dia bukan tandingannya, dia tidak bisa menyerah hari ini. Bagaimanapun, ini adalah harta keluarga Zhao. Bahkan jika semua orang mati di sini hari ini, mereka tidak boleh membiarkan pihak lain dengan mudah mengambil barang-barang keluarga Zhao. Zhao Meiting mengertakkan gigi dan hendak menyerang Cameron lagi. Kali ini, Adams tersenyum lagi dan berkata kepada Zhao Meiting, "Cantik, kamu tidak bisa mengalahkan bawahanku. Bagaimana kalau ini? Aku punya proposal. Menurutmu itu bagus atau tidak?" Zhao Meiting berhenti, mengerutkan kening, dan melihat untuk Adams. Adams melanjutkan, "Besok kita akan naik kapal pesiar Elizabeth, berangkat dari pelabuhan di selatan Beihan dan terus menuju Laut Lepas, bersambung."